Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua? Alhamdulillah. Pertahankan ya kedisiplinannya. Baik, Bu. Oke. Bagaimana? Sudah siap belajar bahasa Indonesia? Siap, Bu. Siapnya kok lemes gitu? Coba jawabnya kita pakai jargon ya. Jargonnya gimana, Bu? Jargonnya kalau Ibu tanya, sudah siap belajar bahasa Indonesia? Jawabnya, siap, semangat, salam literasi. Gitu ya? Oke. Bagaimana? Sudah siap belajar bahasa Indonesia? Siap, semangat, salam literasi. Ya, tepuk tangan untuk kita. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari teks apa? LHO. LHO, laporan hasil observasi. Khususnya materi tentang apa? Tentang struktur, kebahasaan, dan isi teks LHO. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa saja sih struktur teks LHO itu? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Aryo, silakan. Pernyataan umum. Iya. Deskripsi bagian. Simpulan. Oke, betul sekali Aryo. 100 untukmu. Nah, bagaimana dengan kaidah kebahasaan LHO? Ada yang masih ingat? Bu, saya. Nanda, silakan Nanda. Kalimat efektif. Kalimat efektif. Kata baku. Ya, kata baku. Ejaan. Ejaan. Terakhir apa? Terakhir? Ayo, ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Rizky. Imbuhan. Terakhir, imbuhan Asing. asing. Ya, imbuhan asing. Penulisan imbuhan asing itu kaidah kebahasaan yang terakhir. Jadi kaidah kebahasaannya tadi ada berapa? 4. Coba yang masih ramai di belakang itu. Apa saja tadi kaidah kebahasaan LHO? Ya, coba diperhatikan ya. Jangan ramai sendiri. Oke. Coba sekarang siapa yang masih ingat isi teks LHO itu kira-kira tentang apa ya? Isinya adalah tentang Nanda. Fakta-fakta penelitian, Bu. Oke, isinya tentang hasil pengamatan suatu objek atau fakta-fakta dari objek yang diamati. Bagus sekali. Sekarang coba kita renungkan bersama. Misalnya, kita diminta untuk menyampaikan informasi-informasi penting dalam 3 buah teks LHO. Dan masing-masing teks ini panjangnya 5 paragraf. Tapi kita diminta untuk menyampaikannya dalam waktu sesingkat mungkin, seefektif mungkin. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah kita akan menyampaikan semuanya? Tidak ya, karena nanti akan buang-buang waktu. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan merangkum teks LHO. Bu, nanti kalau dirangkum informasinya ada yang tertinggal, ada yang terlewat. Tidak lengkap jadinya. Tidak seperti itu, karena rangkuman adalah suatu sajian, tulisan, atau secara lisan juga bisa, dari seluruh gagasan pokok atau pokok-pokok informasi yang ada dalam sebuah teks. Jadi, pokok informasi pentingnya sudah ada dalam rangkuman, lengkap. Jadi tidak perlu khawatir. Dengan demikian, hari ini kita akan belajar menyajikan rangkuman teks LHO. Tujuan pembelajarannya apa, Bu? Tujuan pembelajarannya
sebagai berikut. Coba disimak ya. Ibu tampilkan dalam LCD berikut ini. Melalui kegiatan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menyajikan rangkuman hasil observasi dengan lengkap dan runtut, memperhatikan kaidah kebahasaan, dan yang terakhir memperhatikan aspek lisan. Selanjutnya, silakan kalian membentuk kelompok dulu ya. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Silakan dibentuk dulu. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Oke, sekarang Ibu punya sebuah video. Video apa, Bu? Video ini menjelaskan atau memaparkan hasil observasi tentang seekor binatang langka yang pandai melindungi diri. Binatang apakah itu? Mari kita simak bersama videonya. Terenggiling inang COVID-19. Binatang langka dengan nama ilmiah Manis javanica ini berasal dari Pulau Jawa. Para ilmuwan dari Amerika menyatakan si kulit bersisik dan mulut panjang tersebut telah diidentifikasi sebagai penyebar COVID-19. Hal ini dibuktikan dari struktur genetiknya yang sangat mirip dengan COVID, sehingga ia disebut sebagai inang terkuat. Fakta ini menjadi valid dengan adanya indikasi yang ditunjukkan oleh konsumen terbesar daging terenggiling, yakni masyarakat Cina, yang telah terpapar COVID-19. Nah, itu tadi laporan hasil observasi tentang seekor binatang langka yang pandai melindungi diri. Binatang apa tadi? Terenggiling. Terenggiling, ya, terenggiling. Ada yang masih ingat nama ilmiahnya apa? Manis javanica. Nama ilmiahnya Manis javanica, betul sekali. Nah, apa yang unik dari terenggiling ini? Coba, Nadira, yang unik apa? Kulitnya bersisik. Iya, bersisik. Selain itu, ya Anto, apa Anto? Mulutnya panjang. Mulutnya panjang, betul sekali. Mulutnya panjang. Lalu bagaimana fakta hasil penelitian tentang terenggiling? Ayo, apa tadi? Terenggiling merupakan inang virus COVID-19. Ya, ketiga hal ini disebut sebagai pokok informasi. Nah, selanjutnya coba kalian buka buku berkreasi menyusun rangkuman observasi yang sudah Ibu bagikan. Halaman 7 ya. Halaman 7 kalian buka. Di situ ada contoh rangkuman hasil observasi tentang terenggiling. Oke, sudah dibuka. Ibu juga akan tampilkan di proyektor ya. Ya. Coba sekarang kalian amati. Apakah pokok-pokok informasi ini sudah tercantum semua dalam rangkuman hasil observasi? Sudah, Bu. Sudah? Yakin? Sudah. Jika sudah, pokok informasi yang pertama tercantum pada kalimat berapa? Pertama. Pertama, oke. Yang kedua tercantum dalam Kalimat kedua dan tiga. kedua dan ketiga. Baik. Yang terakhir? Kalimat terakhir. Nah, jadi terbukti ya bahwa rangkuman itu pasti memuat seluruh pokok-pokok informasi, walaupun sajiannya nanti akan lebih ringkas daripada teks aslinya. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, kalau begitu coba kita perhatikan kembali contoh rangkumannya. Dalam rangkuman tersebut, dari kalimat 1 sampai kalimat terakhir ini memuat informasi-informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cara praktis untuk merangkum teks laporan hasil observasi adalah dengan merangkai pokok-pokok informasi yang ada dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Baik, Idri, silakan. Bu, apakah rangkuman LHO harus menggunakan bahasa sendiri? Ya, tentu saja ya. Jadi, rangkuman hasil observasi ini perlu kita susun, kita rangkai dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Karena apa? Karena jika nanti kita diminta untuk misalnya mempresentasikan di depan umum, kita tidak akan kesulitan karena apa yang kita susun itu sudah menggunakan bahasa kita sendiri. Seperti itu ya.
Anak-anak, agar kalian lebih memahami materi kali ini, Ibu punya sebuah media nih. Namanya Kaki Seribu Pengangkut Ilmu. Apa saja yang ada dalam media ini? Media ini mengangkut ilmu tentang pokok informasi, cara praktis merangkum, kemudian kaidah kebahasaan, teks, laporan hasil observasi khususnya rangkuman, syarat dan panduan menyusun rangkuman, kriteria presentasi yang baik, dan yang terakhir, cara mempublikasikan rangkuman. Nah, pokok informasi, cara praktis merangkum, dan kaidah bahasa ini sudah kita bahas tadi ya. Coba kita cocokkan. Kira-kira apakah sama dengan hasil diskusi kita? Kita buka gulungannya, ya. Ternyata dalam pokok informasi terdapat nama objek, ciri khas, gagasan inti, dan fakta. Sesuai tidak? Sesuai ya? Oke, berikutnya cara praktis merangkum. Tadi apa cara praktisnya? Merangkai pokok informasi. Apakah ada di sini? Kita buka gulungannya. Ya, ternyata ada. Oke. Berikutnya, kaidah bahasa. Tadi pokok informasi atau rangkuman hasil observasinya harus dirangkai atau disusun dengan menggunakan bahasa sendiri. Apakah ada di sini? Ya, ada. Bagaimana dengan syarat dan panduan merangkum, kriteria presentasi yang baik, serta cara publikasinya? Nanti silahkan perwakilan masing-masing kelompok membuka gulungan-gulungan yang berisi jawaban dari keempat hal tadi ya. Oke, selain media itu, Ibu juga punya kantong ajaib. Kantong ajaib warna merah ini berisi teks-teks hasil observasi yang akan kalian amati sebagai tugas nanti ya. Baik anak-anak, sekarang silakan perwakilan masing-masing kelompok ke depan. Lalu materi yang ada dalam media ini silakan dicatat. Yuk, silakan maju. Baik, karena medianya tadi sudah selesai diamati, materinya juga sudah selesai dicatat, silakan teks-teks dalam kantong ajaib ini diambil ya. Tiap kelompok, yuk silakan. Secara acak. Baiklah, semua kelompok sudah mengambil gulungan teksnya ya. Ini kantong ajaibnya sudah kosong. Berikutnya silakan mulai menyusun rangkuman hasil observasi sesuai dengan teks yang kalian dapatkan. Diamati dulu, dirinci dulu pokok-pokok informasinya. Lalu silakan dirancang susunan rangkuman observasinya dengan baik dan kreatif. Ibu akan berkeliling, nanti misalnya ada yang dibingungkan, bisa sambil ditanyakan. Oke, jadi caranya yang imbuhan asing itu nanti digabung ya, jangan dipisah-pisah. Gitu. Bu, mau tanya Bu. Ya, kelompok calon ilmuwan, apa yang mau ditanyakan? Misalnya fakta hasil penelitiannya lebih dari satu, apa ditulis semua? Hasil penelitiannya lebih dari satu. Ya, itu kan termasuk fakta, jadi ditulis saja. Tapi nanti redaksinya lebih dipersingkat, begitu. Ya, bisa dipahami ya? Iya. Bu, mau tanya lagi. Ya, Kalau nulis COVID-19 itu apa harus miring? ya dimiringkan karena istilah asing. Jadi kalau istilah asing itu dimiringkan. Sudah? Sudah. Oke. Baik, anak-anak, apakah rangkumannya sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan dari kelompok calon ilmuwan. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Arlistafika dari kelompok calon ilmuwan. Saya akan mempresentasikan rangkuman kelompok saya. Mutasi COVID-19. COVID-19 varian baru mulai tersebar dari awal Januari 2021. Varian terbaru ini mulai meresahkan masyarakat Indonesia karena menurut laboratorium, tipe terbaru ini kebal vaksin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Indri. Ya, karena kelompok calon ilmuwan sudah mau
presentasi lebih awal, lebih dulu daripada yang lain, maka ibu akan memberikan hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah buku. Ini kumpulan cerpen. Silakan. Terima Ya, kasih. sama-sama. Ya, anak-anak, alhamdulillah akhirnya kita berhasil menyusun dan mempublikasikan rangkuman hasil observasi dengan baik ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugas ini kalian kumpulkan minggu depan ya. Ini hanya untuk mengasah pemahaman kalian terkait materi-materi yang sudah kita bahas tadi. Silakan dibagikan. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan antusias kalian. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini bermanfaat di kemudian hari. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap jaga kesehatan kalian ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.